Yo, what's up guys, welcome back to Basic Tech YouTube channel. Sama gue Malvin, dan yes, iOS 16 baru aja dirilis ya. Jadi bukan versi beta lagi, udah versi final. Dan iOS 16 ini akan available buat user iPhone 8 ke atas. So, buat user iPhone 6, 6s, dan 7, sorry guys. So yes, gue udah ngumpulin total 16 fitur keren dari iOS 16 buat video kali ini. Jadi langsung aja tanpa basa-basi lagi kita mulai videonya. Let's go. Oke, yang pertama langsung aja kita cek pastinya adalah si lock screen baru di iOS 16 ini. Sekarang udah didesain total jadi baru, dan untuk pertama kalinya iOS bisa pakai widgets di lock screen. Dan pilihannya juga cukup banyak ya, kayak kalian bisa lihat ini. Dan ini juga kita bisa ngedesain multiple home screen sekalian biar nggak ngebosenin gitu. Nah, yang keren lagi adalah wallpaper-wallpapernya ini bisa beradaptasi dengan display jamnya, jadi dia kayak ada di posisi belakang gitu. Plus ada filter-filter warna juga yang bisa bikin semua kelihatan lebih estetik. Cakep. Oke, lanjut fitur kedua yang sebenarnya udah dulu ada, sempat dihapus dan kembali lagi, yaitu battery percentage, di mana kalian bisa aktifin setting ini tuh di settings battery dan battery percentage, tinggal dipencet aja. Cuma somehow gua ngerasa desainnya gitu kurang cakep ya, kayak kurang estetik gitu buat yang kayak gini, agak maksa. Tapi ya buat kalian yang sering banget ngecekin kapasitas baterai, kan sebenarnya repot yang mesti swipe dari atas ke bawah terus, ini bakalan ngebantu banget. Lanjut, fitur ketiga adalah Face ID yang diimprove, sekarang udah bisa berbagai angle kecuali terbalik. Ya intinya sih ini bakal ngebantu banget buat kalian yang suka pakai HP sambil tiduran, jadi nggak perlu gitu miring-miringin kepala lagi gitu ya, biasanya kan ya gitu deh. Sayangnya ini cuma bisa di iPhone 13 dan juga iPhone 14 yang baru untuk saat ini. Padahal iPad Pro dari yang 3 tahun lalu aja itu udah bisa ya. Apple ah. Lanjut, fitur keempat yang masih di sekitar lock screen, yaitu media player yang sekarang udah desainnya baru gitu ya. Sekarang kalau kalian putar lagu, bakal warna lock screen itu bisa beradaptasi dengan album cover dengan media yang sedang kalian mainkan. Misalnya lagu gitu ya, kalau kalian pencet, dia akan nongol jadi gede album covernya, dan wallpapernya juga menyesuaikan warnanya. Dan dia juga ada kayak waveformnya gitu, bergerak-gerak sesuai dengan irama lagunya. Ya cakep sih, kelihatannya lebih estetik gitu. Oke, nomor 5 masih di sekitar lock screen lagi, yaitu notification yang sekarang udah pindah. Kalau dulu ada di atas ke bawah, sekarang dari bawah ke atas, yang mana kalian butuh adaptasi sih. Nah, selain itu juga kalian bisa atur 3 jenis style untuk notifikasi, yaitu ada count, ada stack, dan juga list. Cuma yang bikin aneh tuh adalah kalau di home screen, kita tetap harus swipe dari atas ke bawah untuk ngecek notifikasi ya. Agak kurang konsisten ya Apple di sini. Lanjut, kita masuk ke poin ke-6, improvement di bagian keyboard, di mana sekarang akhirnya kita bisa mengaktifkan fitur haptic alias getar gitu setiap kita ngetik. Sebelumnya itu cuma ada suara aja ya. Akhirnya setelah berapa puluh tahun iPhone baru bisa sekarang. Setelah dicoba sih emang haptic feedbacknya iPhone tuh enak banget, mantep banget, dan lumayan lah mengimprove experience buat kalian yang suka ngetik. Oke, lanjut poin ke-7. Nah, ini fitur yang cukup viral ya, karena unik banget dan nggak dimilikin sama smartphone lain, yaitu remove background di foto. Jadi tinggal klik aja dan tahan aja di subjek yang ada di dalam fotonya. iOS 16 ini akan otomatis nge-cut gitu bagian subjeknya doang dengan background transparan, dan kita bisa kirim fotonya kemana-mana, misalnya ke WhatsApp, itu juga bisa dan diterima dalam format PNG. Ini sih bakalan kepake banget buat konten creator gitu yang pengen bikin thumbnail dengan cepat ya. Biasanya kita mesti repot banget pakai jurus genjutsu gitu di Photoshop ya buat dapetin cuttingan yang rapi. Ini tinggal sekali pencet doang, beres. Lanjut, ke-8 adalah fitur baru yang ada di aplikasi foto. Sekarang kita bisa nge-hide album nih ya, atau albumnya dikunci dan cuma bisa dibuka pakai Face ID. Nah, ada juga yang baru, yaitu merge duplicate photos. Mungkin kepake buat kalian yang suka selfie puluhan bahkan ratusan. Itu langsung bisa digabung kayak gitu ya kalau emang ke-detect. Nah, gue sendiri di HP gue masih belum ke-detect untuk duplicate-nya. Jadi ya mungkin gue kurang suka selfie. Lanjut, nomor 9 masih soal merge data nih ya. Kita juga bisa nge-merge duplicate contacts. Nah, kalau ini gua bakalan kepake banget karena gua itu emang kontaknya tuh nggak tahu kenapa keduplicate berkali-kali dari zaman dulu gua pakai BlackBerry gitu ya. Jadi dulu tuh metode backupnya cuma bisa pakai Google, pakai Gmail, via email. Jadi entah kenapa semenjak itu tiap kali gua backup kayaknya numpuk gitu guys jadinya. Jadi setiap kali ganti HP dia ke backup kenumpuk dan akhirnya sekarang
bisa dirapi-rapihin juga dengan fitur merge contact tadi. Lanjut yang ke-10, ini juga menurut gua keren sih. Kalau tadi kita bisa select foto ya, bikin transparan, sekarang di kamera app-nya pun juga di iOS 16 kita bisa langsung translate dan juga convert satuan gitu ya. Simple dan juga responsif banget setelah gua coba. Jadinya kita nggak perlu pakai aplikasi translate yang lain lagi deh. Oke, lanjut nomor 11 adalah fitur search alias spotlight yang ada di penambahan fitur lagi, yaitu di bagian halaman home screen-nya, dimana kalau kalian nggak gerak-gerakin halamannya gitu, dia ada tombol search di bawah yang langsung bisa masuk ke spotlight-nya tadi. Gue sendiri biasanya pakai shortcut, yaitu swipe ke bawah aja buat dari home screen ke spotlight karena lebih cepat ke sana, tapi mungkin ya buat kalian yang lebih awam, ya lebih aksesibel aja karena ya kelihatan jelas di sana tinggal search gitu kan. Dan katanya juga di sini banyak banget improvement dari spotlight ini, tapi gue sendiri biasanya pakai untuk konversi mata uang ya, misalnya dari US dollar ke Singapore dollar atau Singapore dollar ke rupiah gitu ya, buat ngecekin harga iPhone terbaru. Nah, itu bisa langsung dilakukan di spotlight. Sama satu lagi mungkin buat nyari aplikasi, karena aplikasi di HP ini kan banyak banget. Lanjut ke nomor 12, ini ada fitur share Wi-Fi password. Ya cukup straightforward ya namanya. Kalian tinggal buka aja Wi-Fi yang sedang terhubung di smartphone kita, kalian bisa cek passwordnya apa dan klik copy atau kasih lihat aja ke teman kalian yang fakir Wi-Fi. Bercanda guys. Next. Oke, poin selanjutnya, ini menurut gue useful banget karena gue sering nyesel setelah kirim email. Jadi di aplikasi mail sekarang kalian bisa unsend email selama kurang lebih 10 detik lebih. Dan ini juga bisa disetting ya, sampai 30 detik. Jadi kalau kalian ya agak-agak galau gitu, ngerasa ragu, kalian bisa undo email send-nya. Nah, selain itu juga kalian bisa atur jadwal atau schedule email buat coba dikirimkan di jam-jam yang bisa kalian atur. So, nih mungkin buat bos gitu ya, jam 3 pagi kita balas email gitu, biar kira kita kerja gitu. Oke, lanjut ke fitur nomor 14 adalah buat kalian yang suka berantakan nih Safari tabs-nya ya. Jadi sekarang kita udah bisa pin Safari tab. Yang sebelumnya itu memang Safari udah dapat fitur group tab yang ngebantu banget buat gua untuk lebih organize karena gue suka banget buka banyak Safari tabs. Apakah kalian juga? Nah, sekarang dengan pakai fitur pin tabs tadi, kalian bisa langsung masuk ke bagian atas tab yang kalian pin tadi, dan hopefully ya ini bakal ngebantu Safari buat lebih organize juga dari segi tabs-nya. Oke, lanjut fitur ke-15 dari iOS 16 yang baru adalah di tab Accessibility, di mana cukup banyak sih penambahan fitur yang keren di sini. Nah, menurut gua ada beberapa. Yang pertama adalah fitur buat mengontrol Apple Watch dari smartphone kalian, dan juga kalian bisa kontrol device iOS lain yang kalian punya. Nah, untuk Apple Watch ini nama fiturnya adalah Mirroring Apple Watch, jadi sesuai namanya kalian bisa langsung mirroring ke smartphone kalian, bisa kalian klik, bisa kalian scroll, dan bisa pakai semua fitur dari Apple Watch-nya di iPhone kalian. Agak sedikit-sedikit nge-lag kayaknya, tapi ya it works. Sedangkan kalau kontrol iOS itu fiturnya cukup terbatas ya, cuma settingan-settingan tertentu kayak home screen, recent apps, dan lain-lain. Bukan mirroring kayak Apple Watch tadi. Oke, lanjut fitur ke-16 nih, yang terakhir dari iOS 16 ini yang paling keren dan bisa dibilang ya paling wah kemarin adalah menggunakan iPhone sebagai webcam dari laptop kalian. Dan mungkin udah pada tahu ya. Ya sesuai namanya, kalian bisa pakai kamera belakang dari iPhone jadi webcam. Cuma ini memang belum gua tes karena macOS-nya harus pakai macOS terbaru, jadi macOS Ventura. Cuma ya kalau dilihat dari hasilnya sih pasti bakalan jauh lebih bagus ya, karena kamera iPhone kan mantep gitu ya dibandingkan sama webcam bawaan laptop. Selain itu juga ada beberapa mode lain seperti tabletop mode, di mana kalian bisa kameranya tuh kayak semacam top down kamera gitu, yang mana mungkin bisa kepake nih ya kalau kita kayak unboxing sesuatu gitu di depan pas lagi kamera gitu ya, atau kalian bisa showcase sesuatu, mungkin trik sulap, trik kartu langsung dari meja kalian aja, nggak perlu setup kamera atas lagi. Keren sih. Saya setting itu aja buat 16 fitur keren dari iOS 16. Semoga videonya nggak panjang banget. Dan kalau kalian ada fitur-fitur tambahan yang gue belum mention, bantu dengan di-share aja di kolom komen section di bawah biar teman-teman yang lain juga bisa pada tahu. Dan kalau kalian suka videonya, bisa dibantu dengan klik tombol jempol. Jangan lupa juga subscribe, hidupin notification-nya. Dan itu aja, nama gue Malvin. Stay safe, stay healthy, and I'll see you guys on my next video. Ciao! Asik nih, berubah total. Tinggal si Dynamic Island aja ya.